14 hari sudah sahabat tanam semua kita melakukan uji coba untuk pembuatan PSB atau fotosintetik bakteria. Nah sahabat tanam semua, di video kali ini waktunya kita untuk review bagaimana hasil daripada uji coba kita selama 14 hari. Tonton terus videonya di Sahabat Tanam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi sahabat tanam semua. Sahabat tanam semua, bagi sahabat tanam yang belum menyaksikan video bagian pertama, saya sarankan sahabat tanam untuk melihat bagaimana cara kita sebelumnya di bagian video pertama untuk membuat PSB atau fotosintetik bakteria. Nah, di video kali ini adalah bagian yang kedua untuk meneruskan video yang sebelumnya, di mana kita akan mereview bagaimana hasil dari uji coba kita selama 14 hari untuk pembuatan PSB. Langsung saja sahabat tanam, kita review satu persatu. Sahabat tanam semua, kita akan review dari nomor 4, dari botol nomor 4 yang kita buat di video yang pertama, yaitu dengan menggunakan air mineral. Dengan menggunakan air mineral ini, sahabat tanam bisa memperhatikan selama 14 hari tidak ada terjadi perubahan fotosintetik bakteria di botol ini. Kalau kita kocok seperti ini, airnya masih berwarna keruh putih ya. Ini adalah uji coba kita nomor 4, yaitu dengan menggunakan air mineral. Kita coba kemarin itu pada tanggal 26. Ini tanggal 26 bulan 8 2021 sahabat tanam. Belum ada perubahan dengan menggunakan air mineral atau air kemasan. Nah, kemudian yang ketiga ini kita menggunakan air hujan sahabat tanam. Bisa diperhatikan sahabat tanam, belum ada juga perubahan terjadinya perubahan fotosintetik bakteria berkembang di dalam botol ini. Hanya saja ada endapan di atasnya. Dan setelah 14 hari, kalau kita kocok seperti ini, masih dalam bentuk berwarna putih keruh ya sahabat tanam. Kemudian yang kedua, ini kita gunakan air tandon PDAM atau air keran, sama dengan yang air hujan dan air mineral. Belum ada perubahan sama sekali, perubahan warna akibat bakteri fotosintetik pada wadah botol dan media air tandon kita ini. Kalau kita kocok sama, masih berbentuk warnanya warna putih keruh sahabat tanam. Nah, kemungkinan kalau air tandon PDAM ini sudah terkontaminasi dengan bahan kimia ya sahabat tanam. Contohnya kaporit. Dan yang pertama atau yang ke-1, ini kita gunakan air kolam ikan. Air kolam ikan ini masih juga belum ada terbentuknya proses fotosintetik bakteria. Kalau kita kocok, kita perhatikan masih keruh, berwarna putih agak keruh. Nah, dari keempat uji coba media air yang kita lakukan ini, kemungkinan ini terpengaruh dengan cuaca sahabat tanam semua. Cuaca yang dengan intensitas hujan yang sangat tinggi mengakibatkan proses penyerapan energi sinar mataharinya berkurang,
sehingga sangat lambat terjadinya pembentukan bakteri fotosintetiknya. Dari keempat media air ini kita akan tunggu sampai 1 bulan, sahabat tanam. Apakah 1 bulan nanti dia akan berubah atau tidak? Nah, selama 1 bulan, jika 1 bulan tidak ada perubahan warna, maka dapat dipastikan sahabat tanam uji coba dari keempat botol ini gagal. Sahabat tanam semua, menarik sekali, ada salah satu wadah media untuk kita membuat fotosintetik bakteria ini walaupun dengan media air yang sama. Contoh wadah botol seperti ini, botol mineral seperti ini yang nomor 1 dengan menggunakan air kolam. Nah, saya pinggirkan dulu sahabat tanam biar lebih jelas. Ini menggunakan air kolam. Takarannya atau formulanya sama, 1 liter air kolam, 1 sendok penyedap rasa Ajinomoto, 1 sendok sauri, dan 1 telur. Menarik sekali sahabat tanam, kita menggunakan botol kaca seperti ini. Nah, botol kaca seperti ini sebenarnya sahabat tanam, ini dalam waktu 6 hari proses fotosintetik bakterinya, meskipun cuaca intensitas hujannya sangat tinggi dan penyerapan energi mataharinya untuk membakar proses fotosintetiknya, yang ini berhasil sahabat tanam. Sahabat tanam semua, bakteri fotosintetik ini memiliki bakteri yang disebut dengan bakteriofil. Bakteriofil ini sendiri akan memproduksi pigmen yang berwarna hijau, merah, dan ungu. Nah, sahabat tanam jangan khawatir, ketika kita mendapatkan warna hijau seperti ini, jangan dibuang. Ini sama saja dengan warna merah dan warna ungu. Yang familiar di video-video itu adalah yang berwarna merah ya sahabat tanam, seperti merah hati. Nah, sahabat tanam jangan khawatir kalau mendapatkan warna pigmen berwarna hijau, karena bakteriofil memproduksi 3 warna, yaitu warna merah, hijau, dan ungu. Nah, sahabat tanam semua, sengaja saya buat video tentang pembuatan uji coba PSB ini. Nah, tujuan saya adalah untuk berbagi pengalaman agar supaya sahabat tanam tidak perlu lagi untuk menguji coba di rumah. Media apa yang media air mana yang cocok untuk penggunaannya, dan wadah mana yang paling cepat untuk pembentukan bakteri fotosintetiknya. Nah, ada lagi ya sahabat tanam, kenapa kemarin saya sudah menyatakan bahwa uji coba kita ini kita tidak menggunakan namanya starter PSB, atau namanya sering orang menyebutnya itu biang daripada PSB. Kenapa? Karena kita sama-sama untuk belajar, mencoba memperhatikan yang mana yang paling cepat terbentuknya PSB. Kalau menggunakan biang atau starter, tentu saja sahabat tanam lebih cepat terbentuknya PSB. Contoh seperti 2 botol ini menggunakan biang sahabat tanam. Ini hanya masih 4 hari sudah berwarna, sudah mulai berbentuk berwarna merah. Perhatikan sahabat tanam perbedaan kalau menggunakan biang, tentu saja akan lebih cepat terjadinya pembentukan PSB. Nah, sahabat tanam semua, dapat kita simpulkan dari semua uji coba yang kita lakukan ini, sahabat tanam langsung bisa mencobanya di rumah. Yang paling pertama adalah tingkat intensitas sinar matahari. Karena apa? Karena bakteri fotosintetik membutuhkan namanya energi matahari. Yang kedua adalah media airnya. Media air yang paling cocok kalau sahabat tanam mau
gunakan adalah media air tanah atau air sumur ya sahabat tanam. Kenapa? Karena air sumur belum terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia lainnya. Atau yang kedua, jika sahabat tanam ada kolam ikan, gunakanlah air kolam ikan seperti yang saya lakukan seperti ini. Dan yang ketiga ya sahabat tanam semua, yang ketiga adalah yang terakhir. Berdasarkan uji coba yang setelah saya lakukan beberapa kali, saya menggunakan wadah toples kaca seperti ini dan ditutupi plastik di atasnya. Itu dalam waktu 6 hari, sahabat tanam sudah bisa melihat di permukaannya akan muncul bakteriofil yang menghasilkan warna pigmen. Tergantung, kalau di atasnya terbentuk warna hijau, maka dia akan berbentuk warna hijau seperti ini. Kalau dia berwarna merah, ada titik-titik warna merah, berarti bakteri fotosintetik yang dihasilkan bakteriofil ini akan membentuk pigmen warna merah. Jadi sekali lagi sahabat tanam, jika mendapatkan warna merah, hijau ataupun ungu, itu sudah terbentuk sahabat tanam. Dan ini cara yang paling mudah untuk sahabat tanam aplikasikan di rumah dengan menggunakan botol kaca seperti ini. Dari kelima contoh yang kita sudah dapatkan, maka yang dengan menggunakan toples yang paling cepat sahabat tanam. Silakan sahabat tanam coba sendiri di rumah. Baiklah sahabat tanam, itulah video kita untuk pembuatan bakteri fotosintesis. Nah sahabat tanam, lalu bagaimana cara aplikasinya untuk tanaman kita? Baiklah, kita langsung saja kita uji coba dan saya akan tunjukkan ke sahabat tanam semua bagaimana reaksi dari tanaman kita dengan menggunakan bakteri fotosintesis yang sudah kurang lebih sebulan saya lakukan dengan intens. Nah, saya akan tunjukkan sahabat tanam. Kita akan campurkan PSB ini. Nah, saya kocok dulu sahabat. Kita kocok seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, lalu kita ukur sampai dengan 100 ml. 100 ml. Nah, kurang lebih 100 ml ya sahabat tanam. Lalu kita tuangkan ke dalam. Memang sahabat tanam, untuk aromanya sendiri agak sedikit menyengat sahabat tanamnya, karena ini bahannya adalah bahan organik dari bahan telur dan saus tiram. Nah, setelah kita gunakan, kita tutup kembali. Nah, sahabat tanam bisa menyimpan, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sahabat tanam bisa memindahkan ke wadah botol sahabat tanam, atau sahabat tanam bisa jemur kembali agar perubahan warnanya itu akan semakin pekat. Ini masih berbentuk warna hijau muda, nanti lama-kelamaan dia akan berbentuk hijau tua. Nah sahabat tanam, kapan waktu yang tepat untuk bisa diaplikasikannya? Yang mudah sahabat tanam, kalau sudah bahan-bahan kita yang putih itu sudah tercampur rata dan tidak terjadi lagi endapan di bawah, itu sudah bisa digunakan. Nah, setelah kita campur PSB dengan 10 liter air, langsung saja kita aplikasikan ke tanaman kita. Oke sahabat tanam semua, kita langsung aplikasikan ke tanaman kita yang satu ini adalah jahe merah sahabat tanam. Langsung saja kita siram ke atasnya
seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah. Nah, ini adalah tanaman kita, uji coba saya di tanaman jahe merah, sahabat tanam. Ini sudah saya siram selama 1 bulan. Nah, terjadi perubahan. Sebelumnya, sahabat tanam, jahe merah ini daunnya berwarna kuning seperti ini. Nah, bisa sahabat tanam lihat, warnanya kuning seperti ini. Nah, ini dengan intens saya siram 1 minggu minimal 1 kali ya, sahabat tanam. Paling bagus disiramnya itu 1 minggu 3 kali, sahabat tanam. Nah, bisa sahabat tanam lihat, ini awalnya kuning seperti ini, kuning. Nah, selama 1 minggu saya siram, terjadi perubahan. Warna klorofil daripada daunnya sudah mulai berubah. Bukan hanya itu saja, sahabat tanam, malah daunnya sudah mulai membaik dan subur. Nah, sahabat tanam perhatikan, sudah berbentuk warna hijau, hijau melebar seperti ini, hijau melebar seperti ini. Perhatikan ini, dan semakin lebat. Nah, jadi sahabat tanam, jika mempunyai tanaman jahe, coba aplikasikan secara rutin penyiraman dengan menggunakan PSB. Kapan waktu yang paling tepat untuk menyiram dengan menggunakan PSB ini adalah pada jam 8, antara jam 7 sampai jam 9, sahabat tanam, karena tingkat intensitas sinar mataharinya belum terlalu panas. Jadi energi matahari bisa terserap oleh tanaman kita dengan baik. Nah, ini subur sekali, sahabat tanam. Kemudian saya akan tunjukkan lagi salah satu tanaman yang yang saya tanam itu mengalami penyakit bintik-bintik pada daunnya, yaitu seledri. Oke, saya tunjukkan, sahabat tanam. Sekalian kita siram. Ini saya siram jam setengah 8 pagi. Nah, saya tunjukkan dulu. Nah, ini tanaman seledri ini baru berumur 1 bulan lebih, sahabat tanam. Nah, saya akan tunjukkan yang mana sih penyakitnya seledri yang sering terjadi. Itu adalah seperti ini, sahabat tanam. Terjadi bintik kuning. Ini karena penyakit patogen yang mengakibatkan dedaunan kita menjadi bintik-bintik kuning seperti ini. Nah, setelah 1 bulan, setelah dengan intens saya menyiramnya dengan menggunakan PSB, nah, dedaunan mudanya dapat sahabat tanam perhatikan. Dedaunan mudanya mulai ada perbaikan warna, tidak terjadi lagi, nah seperti ini, tidak terjadi lagi bintik-bintik kuning ya, sahabat tanam. Nih, malah sahabat tanam, ini semakin subur. Padahal ini tidak ada saya gunakan pupuk kimia, hanya pupuk kompos, dedaunan kering yang sudah saya fermentasi, dan juga pupuk kandang. Itu saja, tidak menggunakan tanah, sahabat tanam. Nah, ini terjadi perbaikan. Nah, kalau yang kuning-kuning seperti ini adalah bintik kuning yang sudah lama. Nah, setelah disiram dengan PSB, sudah mulai berbentuk sempurna, sahabat tanam, hijau. Kita siram saja, sahabat tanam. Maaf, agak sedikit goyang. Kita siram.
Ya, kita siram di pagi hari, minimal 1 minggu itu sekali sahabat tanam. Paling bagus itu dalam 1 minggu kita siram 3 kali. Kalau yang ini adalah jahe biasa sahabat tanam. Ini juga terjadi terkena penyakit daunnya berwarna kekuningan tipis. Setelah saya siram rutin dengan menggunakan PSB ini, nah kita lihat awalnya seperti ini sahabat tanam, kuning layu. Rutin disiram PSB maka berubah subur dan mulai daunnya bagus sahabat tanam. Nah itu tadi sahabat tanam semua, di video saya sudah lengkap, sudah saya paparkan cara uji coba pembuatan PSB ini dan kemudian cara mengaplikasikannya serta wadah mana yang paling cepat terbentuknya PSB sudah semua saya paparkan dan saya sudah bagi pengalaman sahabat tanam ke sahabat tanam semua. Nah tinggal sahabat tanam semua mau coba atau tidak, silakan saja kalau mau dicoba. Sampai di sini dulu video yang saya buat untuk segmen PSB ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa selalu klik like dan subscribe video sahabat tanam semua agar mendapatkan notifikasinya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam petani sukses Indonesia.